saya. Shalom. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Senang sekali boleh kembali berjumpa Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Walaupun mungkin di luar cuaca mendung, hujan krimis, tapi percaya anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini pasti pulang membawa berkat sukacita. Amin. Amin. Mari siapkan hati kita, beri yang terbaik bagi Tuhan. Pujian penyembahan kita malam hari ini, biar kita boleh sungguh-sungguh dan boleh merasakan hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami bersyukur buat anugerah kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami yang terbaik. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Engkau menjamah setiap kami, hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, haleluya. Orang percaya sama-sama kita katakan, amin. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi kita mau katakan, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Amin. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama sekali lagi kita mau naikkan pujian. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku
Amin. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi menyatakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Ku angkat hatiku, kami memandang-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Yesus, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kemuliaan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Yesus. Kami sembah, sembah, sembah Engkau Yesus. Haleluya. Di sini, mari saudara, naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan, naikkan pujian penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Sembah Yesus, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian pengagungan di tempat ini Tuhan. Oh, satu-satunya pengharapan kami. Mari jemaat Tuhan beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik Tuhan, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga
Tuhan yang dahsyat. Sama-sama kita naikkan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memiliki
Minggu ini adalah minggu kelima, saudara, di bulan Januari. Dan pada setiap minggu kelima kita memberikan persembahan sebanyak 2 kali. Mari kita berdoa untuk memberikan persembahan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, sebuah kehormatan untuk kami. Dan ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya Engkau Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku. Ini seruan setiap hati kami Tuhan. Oh
Yesus hanya Kau yang ku. Dalam hadirat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Siapapun Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Damai sejahtera Tuhan Yesus mengalir di setiap hati kita. Dalam nama Yesus. Amin. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada keselamatan. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kelepasan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan dan pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama ada pengampunan, amin. Dalam nama Tuhan Yesus ada pembebasan, amin. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Yeay! Siapa pribadi yang diselamatkan? Saya. Siapa yang sudah dibenarkan oleh kasih Tuhan, pengampunan Tuhan? Saya. Siapa yang bebas? Dalam nama Yesus saya. Siapa yang sembuh? Amin. Dalam nama Yesus terjadilah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Yeay. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada pengampunan. Percaya dan terima, amin. Dalam nama Tuhan Yesus ada pembebasan dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Yeay. Siapa yang percaya dalam nama Yesus ada keselamatan saya? Siapa yang percaya dalam nama Yesus ada kelepasan, ada pengampunan saya? Siapa yang percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan? Mana tangan-tangannya? Saya diselamatkan, dibenarkan, diampuni, disucikan, dikuduskan dan disembuhkan dalam nama Yesus. Yeay, kita bersama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada pengampunan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita, ada kelepasan, ada damai. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Hore! Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Puji Tuhan, yes, dalam nama Yesus. Oke deh kalau begini, tentu oke, karena Tuhan Yesus adalah sumber kemenangan, sumber kesembuhan. Dia adalah dokter di atas segala dokter, yang maha tahu, yang siap menolong kita semua. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada pengampunan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada keselamatan. Hore! Dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita, ada kelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada keselamatan. Saya selamat karena Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada pengampunan. Saya diampuni karena Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita, ada kemenangan, ada kelepasan, ada damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Wah, ramai banget. Padahal tadi ada error sebelum mulai di YouTube. Channelnya Tautan yang pagi ini kita riset dan bikin tautan baru. Dan puji Tuhan tetap ada ribuan orang yang bisa bergabung. Tadi salah pencet ke live-nya lebih awal, makanya dilihat dulu, dan ini tautan yang baru. Puji Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu sekalian, teman-teman terkasih tetap bergabung di suasana hari Minggu ini. Siap-siap mau kebaktian, dan ternyata sejak subuh tadi jiwa-jiwa berdatangan di Geraha YHS. Luar biasa lawatan Tuhan untuk jiwa-jiwa. Mereka lapar sejak jam 4
Masih subuh, jiwa-jiwa berdatangan. Mereka begitu haus dan lapar untuk datang beribadah, berbakti kepada Tuhan. Tuhan Sang Pencipta. Tuhan yang mengasihi setiap kita. Tuhan yang adalah Bapa yang sudah mengampuni kita dan memberi hidup yang baru dan bebaskan kita dari roh-roh najis, roh-roh jahat. Dan hari ini banyak jiwa-jiwa datang kepada Bapa. Bapa yang mengasihi setiap kita. Yuk Bapak Ibu sekalian, seperti dengan tema yang Pastor sampaikan bahwa ada sukacita yang besar di kota-kota terjadi. Sangat besarlah sukacita yang terjadi. Pastor mau sampaikan yang lebih dahulu. Kalau awal-awal gereja itu pekerjaan Tuhan, kita melihat dari bagaimana kisah para rasul, mereka mengalami tantangan yang besar. Ada yang sudah membayar harga, mereka menjadi martir, menjadi rasul-rasul, menjadi penginjil, menjadi hamba Tuhan yang setia menanam benih. Dan hari ini Tuhan izinkan gereja, Tuhan melihat tuaian. Karena memang Tuhan sudah berkata juga bahwa akhir zaman akan nuai. Artinya gereja sekarang ini diperlukan. Gereja ini hari ini didukung. Hari ini gereja, pekerjaan Tuhan ini menjadi berkat. Ya, satu contoh saja, kemarin saya dapat kabar bahwa kegiatan Natal bersama di Dom itu satu tempat pertemuan yang besar, saudara-saudara sekalian. Ya, itu yang membayar untuk sewa dom itu yang menampung sekian ribu orang sampai 5.000 orang itu dibayari oleh Bapak Wali Kota loh. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, konsumsi itu diberkati oleh Bapak Ketua DPRD Kota Balikpapan. Nah, biasa kan kalau gereja atau orang-orang percaya, orang Kristen buat event Natalan atau apakah Paskah atau kegiatan-kegiatan ibadah bersama yang melibatkan orang banyak, kan biasa dua ini yang biaya cukup besar, yaitu gedungnya dan konsumsinya. Puji Tuhan loh, mereka memberkati. Mereka tidak seiman, tapi sebagai pemimpin kota mereka memberkati. Nah, dari sini PSND melihat bahwa kehadiran gereja ini dibutuhkan. Kehadiran gereja di mana Bapak Ibu tinggal itu diperlukan. Maka biarlah kita gereja Tuhan, baik fisiknya atau kita sebagai tubuh Kristus orang percaya, hidup kita ini memberkati. Dan luar biasa kalau seperti hari Minggu ini, semua gereja-gereja mengadakan kebaktian, ibadah memuji Tuhan, dan memberikan dampak bagi kota luar biasa. Maka seperti Bapak Ibu sekalian yang Pastor sampaikan tadi lebih awal, itu terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-8. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Bapak Ibu, yuk sama-sama kita punya kerinduan ibadah yang Bapak Ibu laksanakan, kebaktian gereja di mana Bapak Ibu melayani atau ikut berjemaat. Biarlah itu semua membawa sukacita yang besar di kota itu. Artinya sukacita itu tidak berdampak di dalam lingkungan gereja saja, tetapi juga ke masyarakat lingkungan dan sampai kota. Amin. Saya bersyukur membaca satu bagian ayat ini. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota ini. Yuk bersama-sama kita hari ini ibadah di tempat masing-masing, kebaktian di gereja masing-masing, dan biarlah
isi daripada ibadah itu, isi daripada pelayanan kita, membuat sukacita yang besar di dalam kota di mana kita tinggal. Nah, sekarang apa saja sih yang mereka buat, seperti yang kita akan baca sebentar, sehingga pelayanan kita itu menjadi berkat dan membuat sukacita besar kota di mana kita tinggal. Yuk, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita melihat beberapa bagian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 8, ya, ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal 8, ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Puji Tuhan, ya. Kisah Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 8. Saya bacakan ya. Firman Tuhan, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Injil diberitakan di kota-kota. Injil itu kabar baik, kabar pengampunan, kabar Yesus Kristus mati di kayu salib dan dia lepaskan dari kutuk keturunan, kutuk dosa, dan kutuk yang dibuat manusia hidup dalam kegelapan. Beritakanlah Injil. Jadikanlah Injil sebagai berita di dalam pelayanan Bapak Ibu. Ceritakanlah Injil dengan menu-menu yang menarik, dengan cara-cara hikmat Tuhan, dengan kreatif. Apapun yang Bapak Ibu kasih tema, biarlah di sana tetap Injil. Amin, puji Tuhan loh. Ya, bahwa kita melihat bagaimana rasul-rasul ini, Filipus dia di Samaria, mereka terus menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil, evangelion, kabar baik. Kabar baik diberitakan di mana-mana, bukan hanya sekedar dari channel atau dari fanpage Facebook, bukan hanya dari gereja, bukan hanya dari Geraha YHS, bukan hanya dari gereja YHS, tapi semua gereja-gereja Tuhan hadir beritakan Injil. Dimanapun engkau melayani, beritakan Injil. Biarlah Injil terus diberitakan. Injil adalah kabar pengharapan. Orang yang lagi sedih, susah, lagi tidak punya harapan, putus asa, dengar Injil, mereka berpengharapan. Di keluargamu juga, biarlah Injil diberitakan. Bukan kabar buruk, bukan kabar gosip, tapi Injil adalah kabar baik diberitakan. Ayat 5, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Mesias adalah Kristus. Mesias adalah juru selamat. Mesias adalah terang dunia. Beritakanlah itu, saudara sekalian. Beritakanlah itu. Gereja bukan meja perdebatan. Mimbar gereja bukanlah mimbar adu pintaran. Tapi gereja, biarlah kita menjadi gereja yang berdampak, membawa sukacita yang besar di kota di mana kita melayani. Yaitu kita bicara soal Mesias. Mesias adalah Kristus yang menebus manusia. Mesias adalah dia yang diurapi, yang mampu melakukan sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karena diurapi. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan si tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Pemberitaan Injil yang murni dari pelayanan hamba Tuhan. Kita harus percaya tanda-tanda surga akan menyertai. Tanda-tanda surga tidak harus selalu dengan demonstrasi kuasa, marifat, hikmat, kebijaksanaan, karunia berbicara, karunia mengajar. Itu semua tanda-tanda yang dibutuhkan saat itu. Orang lapar, kasih makan. Hikmat. Orang haus, kasih minum, menjawab kebutuhan. Yesus the answer. Yesus menjawab kebutuhan. Maka ada namanya penginjilan lintas budaya. Ada namanya kita bagaimana memakai bahasa-bahasa generalisasi. Saudara-saudara sekalian, beritakanlah Injil, beritakanlah siapa itu Mesias, dia yang diurapi, dan percayalah,
hadirat surga itu menyertaiku, menyertaimu. Ini yang menolong rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan, murid-murid Kristus, penginjil, rasul, gembala, guru, penatua, diaken, untuk melayani hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, tidak ada tanda-tanda yang menyertai pelayanan ini. Di dalam satu Injil Yohanes pasal 7 dikatakan, aliran-aliran air hidup itu mengalir saat Yesus Kristus diberitakan. Dalam gereja Tuhan hari ini pastor berpesan, apapun temanya khotbah Bapak Ibu, apapun tema gereja tahunan Bapak Ibu, tetap Yesus yang diberitakan, tetap Injil yang diberitakan, tetap Mesias yang diberitakan. Dan kau akan melihat, gerejamu akan menjadi dampak yang membawa sukacita yang besar di kota. Memang ini proses Bapak Ibu, proses. Tapi sebagai orang yang beriman, nikmati proses itu. Karena tidak ada seorang pahlawan tanpa peperangan. Tidak ada kemenangan tanpa sebuah pertandingan. Tidak ada seorang nahkoda kapal yang mahir tanpa melewati banyaknya gelombang di lautan. Proses itu bukan untuk merusakmu, tapi membentukmu supaya bertekun. Apapun label daripada sinode Bapak Ibu, apapun nama gereja, organisasi yang kau dipercayakan hari ini di ladang Tuhan, beritakanlah Injil, beritakanlah Mesias, beritakanlah salib Kristus. Dan kau akan melihat hadirat Tuhan itu akan menyertai dan terus menyertai kita. Dan hadirat Tuhan ini yang membuat banyak tanda-tanda keajaiban di dalam Pastor Andy melayani. Bukan kuat dan bukan gagahku. Demikian pun Bapak Ibu, bukan cuma sekedar hamba Tuhan, orang tua, mama, papa, yang engkau anakmu ada pergumulan, tetap beritakan, nasihati Injil. Yesus adalah jawaban. Maka beritakanlah selalu tentang Yesus Kristus. Yesus itu tidak kuno Bapak Ibu. Dia tetap modern. Dia mampu memberikan jalan keluar. Jangan kau takut karena bicara tentang Yesus lalu engkau dibilang fanatik dan kuno. Tidak. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kreatif. Kalau saudara mengingat bagaimana Tuhan Yesus dimanapun melayani, orang berbondong-bondong mencari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu pelayanan nggak jemuin. Tuhan pelayanan itu selalu kreatif. Dan kita melihat bagaimana karyanya dia seperti menyembuhkan orang-orang sakit. Kreatif. Caranya tidak sama. Idenya selalu baru. Tuhan Yesus up to date. Amin. Wih, bahasa kekinian. Tuhan, lihat. Di mana dia melayani, orang berbondong-bondong datang. Tidak bosanin. Tuhan kreatif Bapak Ibu. Yang berikutnya saya melihat Tuhan ini luar biasa. Dan saya rindukan Tuhan. Saya rindukan Tuhan. Ketika Tuhan berkhotbah, khotbahnya sederhana. Dia pakai ilustrasi, tanpa mikrofon, tanpa speaker. Seperti Matius pasal 5, Tuhan berkhotbah di Bukit Bahagia. Orang-orang itu memperhatikan khotbahnya. Orang-orang memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Firman Tuhan, firman Bapa. Yang saya dapatkan di sini adalah hadirat. Hadirat surga itu membuat orang memperhatikan. Tuhan kreatif luar biasa, hadirat surga menyertai. Bapak Ibu sekalian, khususnya gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kita mau akui bahwa pelayanan yang luar biasa Tuhan Yesus, otoritas surga menyertai. Kita juga adalah hamba-hambanya yang memberi melayani. Kita perlu, kita rindu, kita butuh hadirat Tuhan. Waktu kau berbicara khotbah, sedang sederhana saja, ketika hadirat Tuhan menyertai, orang memperhatikan luar biasa. Orang menyimak luar biasa.
Apalagi kalau saudara jago berkhotbah, hebat berkhotbah, secara teologi engkau punya gelar akademis yang tinggi, disertai hadirat Tuhan. Wah. Engkau akan dipakai seperti Paulus. Dengan hikmat yang besar, engkau menangkan bangsa-bangsa. Kalau Petrus dipakai Tuhan juga, cuma karena dia terbatas kasihan skill daripada background pendidikannya, dia dipakai seputar-seputar di sana saja. Tapi Paulus dipakai sampai ke Asia, ke bangsa-bangsa, karena dia diberikan kepintaran. Saudara, yang biasa-biasa kayak Pastor Andy, jangan minder, harapkan rindukan hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang hebat, yang gelar doktor, yang gelar sarjana, yang gelar profesor, jangan sombong. Sama-sama kita mengandalkan hadirat Tuhan. Dan kalau sama-sama kita melihat hadirat Tuhan, gereja semua hadirat Tuhan, wih, luar biasa. Sampai di jalan-jalan itu, wah, jiwa-jiwa akan haus dan lapar datang kepada Tuhan Yesus. Bukannya zamannya sekarang kita andalin spanduk, kita andalin promo besar-besaran. Bukan lagi zamannya, karena di mana-mana orang buat itu. Kita kembali, pelayanan Tuhan Yesus adalah hadirat. Rasul-rasul bagaimana menjadi dampak buat kota, dan bahkan hari ini saya tahu gereja Tuhan diperlukan di kota-kota. Sebentar lagi mau ada namanya masuk tahun demokrasi, tahun pemilihan, tahun orang-orang mulai bacalek, orang-orang mulai memilih pemimpin-pemimpin. Gereja diperlukan untuk apa? Untuk berdoa. Bantu berdoa, dan bahkan kita akan melihat nanti pemimpin akan datang ke gereja-gereja untuk meminta doa. Wah, gereja sungguh membutuhkan hadirat Tuhan. Gereja Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan pelayanan ini, beritakanlah Injil, beritakanlah Mesias, dan percaya hadirat Tuhan menyertai semua gereja Tuhan dimanapun hari ini ibadah, melayani, dan di sana ada tanda-tanda surga yang menyertai, sehingga membuat orang-orang yang datang mendengar kabar baik, kabar Injil, kabar berita Mesias ini, mereka bulat hati menerima apa yang gereja Tuhan beritakan waktu itu. 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh itu berseru dengan suara keras. Wah! Karena kuasa Tuhan menyertai pemberitaan Injil. Di mana nama Mesias diberitakan, di situ hadirat Tuhan mengalir luar biasa. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpan disembuhkan. Artinya banyak orang-orang sakit yang dibuat oleh roh jahat itu menjadi sembuh. Amin. Gereja menjadi solusi. Amin. Gereja juga bisa menjadi tempat kesembuhan. Amin. Gereja menjadi tempat pemulihan. Amin. Gereja menjadi tempat di mana restorasi. Amin. Sampaikanlah, karena semua itu bisa kerjakan Yesus Kristus. Beritakanlah Injil, maka kau melihat sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Selamat beribadah gereja masing-masing, selamat berbakti dan selamat melayani Tuhan. Ingat, biarlah gereja, semua gereja membawa dampak yang besar bagi kota, sehingga lewat hadirnya gereja Tuhan dimanapun kau melayani, memberikan sukacita yang besar di kota itu. Di dalamnya beritakanlah Injil, beritakanlah Mesias, andalkan Tuhan. Hadirat Tuhan menyertai kita. Kita akan melihat bagaimana pelayanan yang luar biasa. Roh-roh jahat keluar, orang-orang sakit karena roh jahat sembuh, dan ada sukacita yang besar. Bukan sekedar hanya keselamatan, sukacita yang besar. Orang-orang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dibebaskan dalam nama Yesus. Saya ngomong ini saja, hadirat Tuhan begitu luar biasa, memenuhi tempat ini, memenuhi hidupku. Sampai hari ini pelayanan bisa ada. Setiap hari ribuan orang bisa menonton seperti ini. Nggak main-main loh. Setiap hari ribuan orang menonton ini. Menongkrongi, menonton view ini. Mereka pasti bukan lihat Andi Simon. Tapi ada apa di dalam sini? Ada hadirat Tuhan yang mencengkeram setiap hati, menumbuhkan, menguatkan, memulihkan. Let's pray. Glory to God. Thank you Lord Jesus. We love you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari Minggu ini kami boleh mendengar sabda firman-Mu. Terima kasih kalau hari ini, zaman ini Engkau jadikan banyak gereja-gereja yang memberikan dampak yang besar. Dan semua kami mendengar ini boleh dikuatkan kembali dan membangun sebuah pelayanan yang memberi dampak buat kota.
Kota kami butuh banyak hal selain daripada doa, pemberitaan tentang Injil, Mesias, dan juga tentang pelayanan di jalan-jalan, pelayanan doa, pelayanan kelepasan, pelayanan kesembuhan, delivery ministry, healing ministry, counseling ministry, pastoral ministry, banyak. Saudara, engkau dipanggil menjadi terang. Terang Tuhan atas hidupmu menyala. Engkau dipanggil menjadi berkat. Gerejamu akan menjadi berkat yang besar. Lewat gereja di mana engkau melayani akan memberikan dampak yang besar, bersukacita di kota-kota tersebut. Dan banyak orang-orang sakit. Yuk sama-sama melayani orang-orang sakit butuh kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Pujian tadi berkata, dalam nama Yesus ada keselamatan, ada pengampunan, ada kesembuhan. Itu lagu lama. Kadang dari kids sudah nyanyikan. Jangan lupa, kalau hari ini kita hidup dan mungkin sedang sakit, pujian tadi harusnya ingatkan kita. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada sukacita. Dalam nama Yesus ada pengampunan. Biar itu terjadi atas hidupmu, terima dengan iman. Glory to God. Dalam nama Yesus. 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 Sampai merasakan saat ini hadirat Tuhan. Saya. Oh, mulianya Tuhan hadiratmu. Dan inilah yang akan Pastor akan bawa nanti sebentar melayani di Time for Bible tatap muka. Seberapa jiwa-jiwa yang lapar dan haus yang akan datang akan Pastor lanjutkan. Dan harusnya ini terus menjadi kesukaan kita dan modal utama kita, itu hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, mungkin orang bisa melayani, tapi dia melayani tidak memberikan impact di dalam roh jiwa yang dilayani. Baik, itu saja bisa saya sampaikan. Puji Tuhan, senang banget. Oh, glory to God, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yuk beribadah, yuk hari Minggu, hari beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Lanjutkan hadirat Tuhan ini, bawalah di gereja-gereja Bapak Ibu sekalian beribadah. Salam kasih buat seluruh pastor, pendeta, penatua, hamba Tuhan dimanapun kau berjemaat. Dari Pastor Andy Simon, salam kenal ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Yeay. Puji Tuhan, dadah. Yeay. Yes. Hati-hati, obat diet tidak ada satupun yang aman. Jadi paling bagus adalah mengatur gaya hidup. Ternyata kalau buru-buru nurunkan berat badan, kemungkinan regen balik itu besar. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 13 Februari 2023 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Dr. Hans Tandra. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesus Amasya, bless you. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode kris lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau Shopee Pay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Saat ini, saudara juga dapat menunjukkan dukungan untuk tayangan kami saat sedang mengikuti live streaming dengan cara mengklik logo heart pada live chat.
pilih fasilitas super sticker atau super chat. Kemudian, tentukan nilai donasi yang ingin saudara bagikan. Jika live streaming telah berakhir, saudara dapat memberikan ucapan terima kasih dengan mengklik tombol thanks atau terima kasih dan membeli super thanks sebagai bentuk dukungan terhadap tayangan kami. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yeshua HaMashiach bless you. Sekali lagi kita akan berdoa untuk persembahan. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Tiba saatnya akan memberikan persembahan. Bapa, kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang sudah memberi sama-sama kita bagi. Mari sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
Yahweh, kami ucap syukur buat sepanjang hari ini. Terima kasih buat pertolongan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu bagi kami. Terima kasih buat sukacita, terlebih buat keselamatan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Kami percaya Yesus ada di pihak kami. Sesuai firman-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sesuai firman-Mu, pemeliharaanmu sampai Maranatha Engkau datang, pasti tergenapi dalam kehidupan kami. Berdoa buat seluruh jemaat-Mu, mereka datang diberkati, mereka juga pulang diberkati. Jikalau ada mereka yang saat ini memerlukan kesembuhan, dengar baik firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau sehat sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, engkau sehat sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jikalau ada jemaat-Mu yang saat ini bergumul buat perekonomian, pulih perekonomianmu, pulih keuanganmu, usahamu, bisnismu, dipulihkan, diberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus Kristus. Pemulihan buat juga buat keluarga, pulih di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa buat jemaat-Mu, mungkin mereka bergumul buat anak-anak mereka. Tuhan, Kau memberkati masa depan anak mereka. Di dalam Yesus ada masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dan pada saat ini kami mau pulang, kami terima berkat dari surga. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, tengadapkan wajahmu, dan terimalah berkat dari surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Yahweh memberkati dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau anugerahnya. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan kemuliaannya dan memberi engkau damai sejahteranya. Berkat Bapak Yahweh dalam anugerah Yeshua HaMashiach dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus memberkatimu, memeliharamu, menyertaimu, menyembuhkanmu, dan menjadikan engkau berhasil di dalam segala hal. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.